Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Merahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Lemahnya Pendidikan di Indonesia sehingga Layu Tidak Berkembang. Sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat. Terima kasih. Dengan mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia sekarang ini yang tidak sesuai dengan harapan konstitusi, maka penulis ingin mencari tahu sebab terjadinya kemunduran kualitas pendidikan, yang dimana kemunduran kecerdasan bangsa ini diakibatkan dari berbagai hal, dan salah satunya adalah adanya feodalisme. Untuk dapat mengubah kualitas pendidikan di Indonesia, maka dengan memakmurkan guru dan dosen dan menjauhkan di lingkungan kampus feodalisme, jika itu terjadi maka akan semakin berkembang dan maju pendidikan di Indonesia. Dalam jurnal yang dikarang oleh Aturkian Laya tahun 2022, ia mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang untuk menuntut ilmu yang sedalam-dalamnya agar terbebas dari kebodohan dan kedunguan dalam hal bertindak dan berpikir. Maka peran dari berbagai pihak sangat penting untuk mengambil bagian seperti yang diharapkan oleh konstitusi di alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada salahnya bagi siapapun untuk mengambil bagian untuk mensubsidi bangsa ini dengan memberikan ilmu pengetahuan terhadap siapapun yang membutuhkan. Biar masyarakat Indonesia tidak hanya mempertanyakan apa yang diberikan bangsa ini terhadap diri saya, tapi mari dipertanyakan apa yang saya berikan untuk bangsa ini. Kita semua pasti mengenal tokoh pendidikan yang satu ini, yaitu Ki Hadjar Dewantara, mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu Tripusat Pendidikan, 1. Pendidikan keluarga, 2. Pendidikan dalam alam perguruan, dan 3. Pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Inilah yang harus kita perbaharui pendidikan di Indonesia, yang mana kerap kali siswa, mahasiswa dan masyarakat yang sudah terpelajar terkadang tidak memiliki etika dan moral yang baik di kehidupan nyata. Itu semua terjadi karena lemahnya pendidikan di Indonesia dan disebabkan dengan tenaga pengajar mulai dari guru dan dosen yang tidak memiliki kualitas dalam bidangnya untuk mengajar yang baik terhadap murid, hanya mementingkan diri sendiri dengan menerima honor sebagai tenaga pengajar. Sudah tidak sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentang pendidikan, yang jauh dari tujuan pendidikan yang sebenarnya dan yang diharapkan. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, sekolah dan kampus agar pendidikan berkualitas dan siap bertarung dalam dunia pekerjaan, dengan menciptakan anak didik memiliki kemampuan jiwa yang tangguh dan tidak mudah menyerah, jangan hanya diandalkan selembar ijazah. Karena menurut penulis, ijazah itu hanya tanda orang sudah kuliah atau tanda orang sudah pernah belajar di bangku sekolah atau kuliah, bukan tanda orang sudah berpikir kritis dan maju. Kita mengenal Merdeka Belajar untuk lingkup perguruan tinggi dengan tajuk Kampus Merdeka, yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim. Dan tidak hanya itu, masih ada lagi tentang pendidikan di era revolusi industri 4.0, tapi kenyataannya kecerdasan orang Indonesia terbalik menjadi 0. 4 dan Merdeka Belajar masih nihil dalam kenyataan di lapangan, tidak seperti yang diharapkan karena masih adanya pembungkaman terhadap siswa dan mahasiswa dan masih melekatnya feodalisme di dalam diri tenaga pengajar. Pada pasal 31 ayat 4 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Ini semua diberikan kepada pendidik agar bersemangat untuk memberikan ilmu terhadap siswa. Maka tidak ada alasan bagi pendidik tidak mengajar serius terhadap siswa. Pengertian feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan dibanding prestasi. Di Indonesia masih berlakunya feodalisme terhadap guru, di mana di dalam ruang kelas tidak adanya kebebasan bagi siswa untuk berbantah-bantahan terhadap guru. Padahal itu sangat penting jika seorang siswa berbantahan dengan argumentasi yang kuat atau tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh guru, menandakan murid tersebut memiliki kemampuan untuk tidak menerima apa yang disampaikan oleh guru. Corak pendidikan di Indonesia inilah yang selalu bercorak pragmatis dan materialistis. Sehingga aturan, tetaplah sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar, baik norma maupun hukum. Akan tetapi, pendidikan harus disampaikan dengan sistematis dan terbuka.
Tidak ada rasa tenggang dan tidak suka, banyak sekali opini tentang kerja serius, gaji bercanda. Seakan-akan pendidikan tidak layak dihargai, meskipun sangat penting membangun peradaban negeri Indonesia. Yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika sudah memiliki gelar yang banyak dan termasuk orang terpandang maka tidak mau menerima kritikan dari muridnya atau tidak mau dibantah argumentasinya jika sedang belajar mengajar dalam ruangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.